pengen nyanyi punya istri dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperjelaskan tentang bidang-bidang manajemen. Apa saja yang termasuk bidang manajemen? Di dalam menjalankan suatu usaha maupun organisasi, tentu akan banyak masalah yang menghadang dan harus diselesaikan. Jika masalah yang terjadi dibiarkan saja, maka bisa berakibat pada hancurnya bisnis maupun organisasi yang sedang dijalankan. Maka, untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, dibutuhkan adanya sebuah manajemen agar kegiatan yang berjalan bisa terstruktur. Manajemen juga memiliki bidang tersendiri. Ada beberapa bidang manajemen yang ada di suatu perusahaan dan perlu untuk diketahui, antara lain manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM atau manajemen administrasi atau akuntansi. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan mengalokasikan dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan skill untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Manajemen produksi bertujuan menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan konsumen. Ada beberapa kegiatan manajemen produksi, antara lain: 1. Perencanaan sistem produksi. Manajemen merencanakan alokasi orang, bahan, mesin, metode, dan modal diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa pada periode berikutnya. 2. Pengandalian produksi. Manajemen merancang dan menentukan rangkaian prosedur (SOP, Standard Operating Procedure) yang harus diikuti selama proses produksi. 3. Pengawasan produksi. Manajemen melakukan pengandalian sekaligus menjalin komunikasi antar bagian produksi untuk menjamin terlaksananya proses produksi sesuai rencana. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan membangun strategi promosi, distribusi, dan penjualan agar produk sampai ke sasaran yang tepat. Manajemen pemasaran bertujuan meningkatkan volume penjualan, menambah jumlah pelanggan, dan memperluas pasar. Adapun kegiatan manajemen pemasaran antara lain: 1. Riset pasar. Merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan konsumen sehingga perusahaan dapat melakukan modifikasi produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. 2. Perencanaan pemasaran. Meliputi penentuan target penjualan, penetapan segmen pasar, metode pemasaran, dan penentuan perangkat pemasaran. 3. Analisis pemasaran. Dilakukan untuk mengetahui peluang pasar, tantangan, dan ancaman dari pesaing. Analisis ini menjadi pertimbangan manajemen produksi untuk melakukan perubahan dan peningkatan kualitas produk sehingga bisa tetap bersaing. 4. Produksi produk dan penjualan. Dilakukan melalui media massa serta elektronik, brosur, poster, sampai billboard. Tujuannya untuk menanamkan dalam benak konsumen keunggulan dan manfaat dari produknya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana dan tersedianya dana dari berbagai sumber dana untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun kegiatan manajemen keuangan antara lain: 1. Menentukan sumber dana yang diperlukan. 2. Mengalokasi sumber keuangan yang ada pada berbagai kegiatan perusahaan
dengan cara membuat anggaran pengeluaran untuk tiap bagian perusahaan. 3. Mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan keuangan. Pengendalian dilakukan secara berkala sehingga setiap masalah yang berpotensi menambah biaya dapat segera diantisipasi. Manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan mengalokasikan, melatih, dan mengembangkan manajemen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan tiap bagian perusahaan. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas manajemen sumber daya manusia sehingga kontribusinya terhadap perusahaan semakin meningkat. Setidaknya ada 4 kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, antara lain rekrutmen sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi dan pemeliharaan. Manajemen administrasi atau akuntansi. Kegiatan manajemen akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sasaran utama manajemen akuntansi adalah menyajikan laporan tentang peristiwa finansial atau keuangan. Ada beberapa kegiatan dalam manajemen administrasi, antara lain 1. Pengumpulan data berbentuk data harian, mingguan, atau bulanan. 2. Pencatatan dan penyimpanan data secara sistematis dengan metode yang mudah namun tetap aman. Pengamanan dilakukan dengan password yang hanya boleh diketahui oleh tingkat jabatan tertentu. 3. Pengelompokan data menurut golongan, rekening, atau lainnya sesuai kebutuhan. 4. Pelaporan secara periodik agar terdapat kesinambungan dalam mengetahui kemajuan atau kemunduran perusahaan. 5. Penafsiran data kemudian dibandingkan dengan kondisi perusahaan periode sebelumnya atau kondisi perusahaan lain.